Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, sentiasa di bawah lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita, tadabbur kita surah Hud. Hari ini kita akan pelajari sama mula ayat yang ke-52. Coba disimak, dibuka Al-Qurannya, ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan wahai kaumku, mohonlah pengampunan oleh kamu kepada Tuhan kamu. Kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Niscaya dia akan mengirimkan
memerintahkan langit menurunkan air hujannya ke atas kamu dengan derasnya. Dan niscaya Dia akan menambahkan bagi kamu kekuatan kepada kekuatan kamu yang sedia ada. Dan janganlah kamu memalingkan diri dalam keadaan melakukan dosa. Jamaah sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Hud alaihissalam untuk menyeru umatnya bertauhid, bukan sekadar meyakini, mengimani kewujudan Allah, tetapi menyeru mereka mengesakannya. Dan dakwah Nabi Hud ini benar-benar untuk kepentingan mereka. Mereka akan mendapatkan manfaat sepenuhnya dan tidak akan rugi sedikit pun jika mereka mau menerima. Mereka tidak akan kekurangan harta bendanya, kekuasaannya, jawatannya. Karena Nabi Hud memberitahu mereka bahawa tugas dakwah yang beliau sampaikan, beliau tidak mengharapkan, tidak meminta apa-apapun balasan dan upah. Maka dalam ayat ini, setelah mereka diseru untuk mengesahkan Allah, mereka diseru pula untuk beristighfar. Antara tauhid dan istighfar ini memang tidak boleh dipisahkan. Karena bila seseorang itu diajak, diseru untuk mengesahkan Allah, maknanya sebelumnya ia tidak atau belum mengesahkan Allah sepenuhnya. Maknanya ada dosa. Coba kita fikirkan. Bila Nabi Hud menyeru mereka untuk mengesahkan Allah, maknanya selama ini mereka tidak mengesahkan Allah. Dan itu adalah dosa. Bagi mereka yang mengesahkan Allah, mungkin sahaja melakukan kesilapan, dosa juga. Nah, karena dosa inilah selepas mereka diajak seru pada tauhid, diperintah, diajak pula untuk memperbanyak istighfar. Bagi mendapatkan pengampunan dosa-dosa mereka sebelum mereka benar-benar mengesahkan Allah. Satu. Yang keduanya, ini perlu saya sampaikan kerana coba macam mana orang selepas diseru untuk mengesahkan Allah, malah disuruh pula istighfar. Macam mana orang diajak melakukan perintah Allah, selepas melakukan perintah Allah pula disuruh istighfar.
Lainlah kalau orang itu selepas melakukan maksiat disuruh istighfar, patutlah. Pertama, itu alasannya. Kerana sebelum mereka disuruh bertauhid, makna mereka tidak bertauhid dan itu dosa. Selepas bertauhid, ya kena disertai dengan istighfar. Yang kedua, tauhid itu adalah ilmu usul, dasar, asas. Sementara istighfar itu kaitannya dengan syariat, itu ilmu cabang, ilmu furu. Istighfar itu ilmu furu, ilmu cabang. Usulnya, dasarnya yakni tauhid. Sebab itu perintah mengisahkan Allah didahulukan atas perintah buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, termasuklah istighfar bila buat salah. Ini yang telah kita pelajari minggu lepas. Dakwah utama para nabi dan siapa saja, yang pertama dan yang perdananya, seru mereka mengisahkan Allah. Tauhid. Karena bila tauhidnya telah betul, apapun perintah agama yang mereka lakukan, larangan agama yang mereka akan tinggal, dan itu cabang, itu syariat, nanti dinilai oleh Allah. Ada nilainya, ada balasannya. Bahkan jika ketika mereka melakukan suruhan meninggalkan larangan tersilap, mereka masih punya peluang untuk mendapatkan pengampunan kerana mereka ini bertauhid. Berbeza dengan orang yang tidak bertauhid, sebanyak manapun kebaikan yang dilakukan, kosong, sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah. Orang yang tidak bertauhid, apapun kebaikannya, kosong. Tauhid nomor satu. Atas dasar apa dia buat? Tujuan apa dia lakukan? Jangankan orang yang tidak bertauhid, jadi orang musyrik umpamanya atau orang kafir umpamanya, orang mukmin sekalipun yang telah mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu dia buat amal soleh, ya contoh mudah solat lah, solat. Kan sepatutnya solatnya diterima karena dia sudah bersahadah. Belum tentu. Walaupun dia baca telah bersahadah, telah mengisahkan Allah, ketika solat katalah riya. Riya itu lawan tauhid. Solat riya. Orang mukmin percaya akan adanya Allah, percaya akan keesaannya, kemudian buat apa yang Allah suruh, kata solat, tetapi riya, kosong, tidak ada nilainya. Dan riya itu kan dilakukan oleh orang yang telah bersyahadah, yang sekalian. Orang kafir namanya musyrik. Riya itu penyakit yang menjangkiti orang yang sudah beriman. Itu pun kosong. So itu penting sekali. Apa saja yang kita nak lakukan, ilmu cabang, syariat itu ilmu cabang, kena ada dasarnya, asasnya kena betul, yakni tauhid. Bukan hanya Nabi-Nabi dahulu, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman.
Jelas diperintah oleh Allah. Tauhid dahulu, baru syariatnya, baru cabangnya, baru istighfarnya, usul baru cabang, baru furu. Tengok kaitan rangkaian antara tauhid dan istighfar. Lihat surah Muhammad ayat 19. Coba lihat. Surah Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu nomor wahid. Fa'lam, ketahui oleh kamu, miliki oleh kamu ilmu yang betul. Kamu mesti punya ilmu. Kamu mesti mencari ilmu. Menguasai ilmu. Ilmu pertama yang kamu mesti cari, mesti ada, kata Allah apa? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tiada Tuhan yang beresmah kecuali Allah. Tauhid. Tauhid itu ilmu nomor satu. Tidak ada ilmu yang lebih penting, lebih utama daripada tauhid. Karena itu dasar. Nak buat rumah yang, Masya Allah, sebelum buat rumah bangunan tinggi 3-4 tingkat, foundation kena buat dulu, kena kuat-kuat dahululah. Ni rumah yang anak buat ni berapa tingkat? 5 tingkat. Apa pasal buat foundationnya macam tu? Macam 1 tingkat je. Untuk. Oh, kalau 5 tingkat, macam ni foundation dia. Oh, kalau 10 tingkat, macam ini. Semakin tinggi bangunan yang kita nak bina, ya, usahakanlah foundation makin kuat. Bagaimana mungkin nak buat bangunan tinggi-tinggi, 10 tingkat, tapi foundationnya hanya macam layak untuk bangunan 1 tingkat. Atau langsung tak ada foundation. Penting. Selepas tauhid dikuasai dan betul, baru tengok. Wastaghfir li dzambik. Mintalah ampun, wahai Muhammad, bagi dosa-dosamu. Balil mu'minin wal mu'minat. Pohonkan ampun juga dosa orang mukmin, sama ada laki maupun perempuan. Lagi jelasnya ayat ni. Surah Muhammad ayat 19. Tauhid nomor 1, karena itu usul. Istighfar itu selepasnya, karena itu furu, cabang. Itu syariatnya. Jadi akidahnya nomor wahid, syariatnya nomor 2. Pengamalan syariat yang berdasarkan tauhid itu hendaklah nanti melahirkan ihsan. Indah tak indah agama. Pengamalan kita terhadap syariat berdasarkan akidah itu hendaklah melahirkan ihsan. Apa maksudnya? Solat. Kita solat karena ada perintah aqimis solat. Itu kita mengamalkan syariat. Macam mana syariat solat? Ya seperti mana kita tahu. Atas dasar apa kita mengerjakan solat? Akidah tauhid lah. Ada dasar Allah yang suruh, kerana Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, alhamdulillah sudah betul. Di situ ada kaitan yang erat antara solat sebagai apa syariat solat dengan akidah. Alhamdulillah. Tapi jangan berhenti situ. Selepas solat syariat kita jalankan berdasarkan akidah tauhid, hendaklah menghasilkan apa? Akhlak, namanya ihsan. Apa ihsan bagi solat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Allahu akbar.
Hendaklah kita kemudian punya kemampuan, kekuatan untuk meninggalkan yang fahsya dan munkar. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat itu apa? Lidzikri. Sentiasa ingat Allah atau sentiasa mengambil berat peringatan Allah. Suatu sholat walaupun sudah betul dari syaratnya, syarat sudah betul. Berdasarkan akidah yang betul, sepatutnya sudah betul, sudah sempurna. Belum. Jika si pelaku sholat yang dah betul macam tadi, masih juga istiqomah dalam fahsya dan munkar. Sholat rajin, lakukan karena Allah. Tapi mengumpat juga istiqomah. Coba macam mana? Jadi salat yang betul, berdasarkan akidah yang betul, sepatutnya melahirkan hasil yang sempurna. Nah, hasilnya yang tercermin sehari-hari dalam tingkah laku, itulah namanya ihsan. Tauhid suruh istighfar. Istighfar itu menghapuskan kesalahan, sehingga orang bukan sekadar tidak lagi punya kesalahan, karena yang lepas telah dipohonkan keampunan, dan dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Sehingga orang yang istighfar, orang tauhid, kemudian istighfar, tingkah lakunya sempurna. Karena kalaupun sudah ada dosa sebelumnya, dipohonkan keampunan, dan dia tidak akan mengulangi kesalahan. Nah, itu sehingga nampak tercermin nanti akhlaknya mulia, tingkah lakunya hebat, pergaulannya hebat. Dengan istighfar tuh. Subhanallah. Ini ya, tauhid istighfar. Erat sekali hubungannya. Jamaah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah, mintalah ampun oleh kamu pada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ini semuanya ada 3, semuanya ada dalam surah Hud ini. Hebat sungguh surah Hud ini. Saya ulangi. Perintah istighfar, kemudian perintah bertaubat. Kan ini kan perintah istighfar. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu. Istighfar kemudian taubat. Tadi saya kaitkan tauhid dengan istighfarnya. Sekarang di sini ada 2 perintah. Satu istighfar. Perintah kedua tubu. Taubat. Perintah istighfar dan perintah taubat ini dirangkaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat. Semuanya ada dalam surah Hud. Allahu Akbar. Semua dalam surah Hud. Yang pertama, dahulu telah kita pilih, ya, ini ayat yang ketiga dahulu. Surah Hud ayat yang ketiga. Jangan boleh rujuk semula. Anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Itu ayat yang ketiga. Yang kedua dalam ayat yang sedang kita pelajari ini. Surah Hud ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Mohonlah ampun oleh kamu akan Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Sama dengan ayat ketiga. Dan yang ketiga ada dalam surah Hud ini juga nanti dalam ayat 90. Cuma boleh lihat. Ayat 90. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Dan mintalah ampun oleh Tuhan kamu akan Tuhan. Mintalah ampun oleh kamu akan Tuhan kamu. Kemudian bertaubatlah kamu kepadanya 3 kali berturut-turut ada dalam surah Hud semuanya. Perintah istighfar, kemudian perintah bertaubat. Dahulu sebenarnya semasa kita
belajar ayat ketiga itu saya jelaskan ya. Apa kaitan istighfar dengan taubat? Itu boleh dilihatlah catatannya kalau masih ada rekodnya. Semasa kita pelajari ayat ketiga. Beza ke istighfar dengan taubat? Ya jelas beza lah. Karena di ayat pun ada dua perintah istighfar berdiri sendiri, perintah taubat berdiri sendiri. Apa perbezaannya? Secara ringkas saya ulangi. Istighfar itu mohon ampun atau mohon minta pendinding. Maghfirah itu maknanya pendinding jemaah sekalian. Kita berdosa, lalu kita nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah akan dosa kita di akhirat. Kalau kita tidak mau kita dipertanggungjawabkan atas dosa kita, kita mohon pendinding. Ya Allah, buatlah dinding antara diriku dengan dosaku. Sehingga bila Allah kabulkan, Allah bagi kita pendinding, maka antara kita dan dosa kita ada penghalang. Nah, penghalang itulah namanya maghfirah. Sehingga dosa itu tidak lagi dipertanggungjawabkan kepada kita. Itu maghfirah. Mohon. Orang yang berdosa, ya nanti akan disiksa lah. Akan diazab. Karena masa dunia dia istighfar. Istighfar itu minta pendinding, kita penghalang. Jika Allah kabulkan, siksa yang sepatutnya menimpa dirinya yang berdosa itu tak jadi menimpa karena ada penghalangnya. Penghalang itu namanya maghfirah. Jadi istighfar itu minta maghfirah. Maghfirah itu pendinding. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Melayu, mohon ampun. Allah punya nama Al-Ghaffar. Apa ya Al-Ghaffar maknanya? Yang maha pendinding. Antara hambanya yang berdosa dengan dosanya ada penghalang. Antara hamba yang berdosa dengan siksa yang akan ditimpakannya ada penghalang. Itu istighfar. Sementara taubat itu maknanya kembali. Taubat itu kembali. Bukankah orang yang berdosa itu biasanya karena terkeluar daripada landasan yang laluan yang sebenarnya? Ibarat kereta api berjalan, berjalannya di atas landasan dia, tiba-tiba tergelincir, terkeluar. Salahlah keluar, hancur nanti kereta api. Menyadari ia sudah keluar dari landasan, patah balik ke landasan yang awal, yang sebenarnya. Itu namanya taubat. Adam alaihissalam dekat dengan Allah di surga. Sebab itu bahasa yang Allah gunakan ketika bermukhatabah dengan Adam, kalimatnya yakni menunjukkan kedekatan. La taqraba hadhis sajarah. Adam, jangan dekati pokok ini. Bila orang berkata A dengan B bercakap, lalu jangan dekati pokok ini, maknanya antara A dan B itu sangat hampir. Adam sangat dekat dengan Allah, makomnya. Setelah Adam melanggar larangan Allah, Adam jatuh. Namanya hubud. Jatuh itu hubud. Makomnya jatuh, dah jauh daripada Allah. Adam menyadari bahwa dirinya sudah tidak lagi dekat dengan Allah. Lalu Adam ada keinginan untuk kembali ke tempat asal. Ada keinginan untuk mendekati semula kepada Allah. Nah, keinginan Adam untuk kembali semula ke tempat asal yang dekat Allah, lalu ingin dekat semula, itu namanya taubat. Taubat itu kembali. Di samping Adam minta maaf, minta ampun, kemudian taubat. Sebab itu ketika Adam jauh daripada Allah, dari mana kita tahu? Selepas melakukan kesalahan, Adam jauh. Dari mana kita tahu Adam jauh? Kalimat, perkataan yang Allah gunakan ketika menegur Adam, tidak lagi menggunakan hadihi. Tidak kata hadhi sajarah pokok ini, tapi alam anhakuma antilkuma syajarah. Adam,
Bukankah aku telah melarang kamu berdua daripada mendekati pokok itu, tilkuma. Allah gunakan kalimat tilka lain. Pokok itu, bukan pokok ini. Bila mutakalim kata pokok itu kepada mukhatab, maknanya antara mukhatab dan mutakalim sudah jauh. Seorang insan bila berbuat dosa, dia jatuh. Jatuh makomnya, jauh daripada Allah. Tak cukup dengan istighfar minta ampun tak cukup. Dia mesti berusaha kembali semula ke tempat asal yang lebih dekat. Usaha kembalinya seorang anak Adam yang berada ke tempat asal yang di dekatnya Allah, itu namanya taubat. Kembali. Jadi istighfar itu lain, taubat itu memang juga lain. Betul. Itu dari segi bahasa. Kemudian kalimat summa di sini, istaghfiru rabbakum tsumma. Tsumma itu maknanya kemudian dalam bahasa Melayu. Dalam kaidah bahasa Arabnya itu namanya huruf ataf. Betul kan? Itu huruf ataf kan? Huruf ataf. Dan tsumma ini faedahnya sebagai huruf ataf, tartib wa tarohi. Satu, menunjukkan ada dua peristiwa di mana peristiwa yang kedua berlaku selepas peristiwa yang pertama dan ada jarak masa. Ada jarak masa. Malam tadi saya balik rumah katalah pukul 11 malam. 11 malam. Tsumma saya tidur. Maknanya sampai pukul 11 bukan terus tidur. Tsumma itu boleh jadi tidurnya pukul 1, pukul 2 karena tsumma. Jadi antara tidur dengan sampai rumah ada dua peristiwa dan peristiwa yang kedua itu berlaku selepas peristiwa pertama dan ada jarak masa. Ada gap masa. Itu tsumma. Itu namanya tartib wa tarohi. Tapi adakah tuma di sini maksudnya seperti itu? Tidak. Kalau kita artikan tuma seperti itu, mana? Mintalah ampun kepada Allah hari ini. Kemudian nanti bulan depan taubatlah. Kalau tuma diartikan tarikh wa tarohi, bulan depan taubat. Hari ini istighfar dulu. Tuma dalam 3 ayat yang saya sebutkan tadi, Hud ayat 3, Hud ayat 52 ini, Hud ayat ke-90, Tsumma tubuh, itu bukan litartib wa tarohi, itu tsumma namanya huruf atah lirutbah. Rutbah. Rutbah itu apa? Rutbah itu mana tingkatan. Lalu apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini ada dua perintah. Satu perintah istighfar, kedua perintah taubat. Karena tsumma ini untuk rutbah, memandang tingkatan, apa yang disebut selepas tsumma tingkatannya lebih tinggi daripada apa yang disebut sebelum tsumma. Artinya apa? Tingkatan taubat itu lebih tinggi daripada sekadar istighfar. Istighfar disuruh, mohon ampun disuruh, taubat disuruh, tapi tingkatan taubat itu lebih tinggi daripada istighfar. Istighfar hanya buat salah kemudian minta maaf. Taubat itu bukan sekadar minta maaf, kembali. Katalah karena kesilapan kita, parking kita tak kurang pandai silap. Langgolah kita kawan sebelah. Calah dia. Kemek punya bumper dia. Kita mahal pula. Kita sudah melakukan kesalahan. Betul kita disuruh minta maaf pada tuan punya kereta, cik. Minta maaf banyaklah. Saya tadi tak tersengaja.
Telangga masa nak parking, saya parking pula, saya kurang pandai, telanggolah kita. Encik, bumper depan tu kemek, saya tahu itu mahal. Saya minta maaf, itu istighfar. Agak-agak cukup begitu, agaknya Tuhan punya kereta tu, okey lah, maafkan lah. Kalau maafkan, alhamdulillah, dengan minta maaf sudah dimaafkan. Itu istighfar. Mana taubatnya? Taubatnya tapi gini, Cik, walaupun saya minta maaf, tapi saya rasa saya belum cukup lah kalau sekadar minta maaf. Tak apa, Cik. Sebelah tu ada workshop. Kebetulan, dia itu memang spesialis bagi kereta macam Cik punya ini. Maaf je ya, tolonglah kereta ni dibawa ke workshop sebelah itu. Biar dia ganti. Buka, buang semua bemper apa yang ada ini, tukar bemper yang baru, sama-sama ori, dan nanti saya yang bayar. Kesediaan kita membetulkan semula kereta yang kita rusakkan. Bumper asalnya elok, dan kemek pasal kita, lalu kita elokkan. Itu namanya taubat. Dari segi bahasa macam tu taubat. Jadi mana agak-agak yang lebih tinggi? Kan membetulkan itu nilai lebih tinggi. Lebih memuaskan Tuhan punya kereta. Tadi kenapa minta maaf? Bagus budak ini minta maaf, mana sopan santun. Tapi nampaknya saya belum puas hati lah. Tapi kita bersedia membetulkannya. Jadi kita, Tuhan punya kita dah tak ada rusak dah sama dengan asal, bahkan dapat baru lagi. Target ni kita sudah siap dah kita baru, tak perlu ini saya minta maaf lah karena saya tadi. Tak apa. Saya yakin Tuhan punya kita tak apa, sudah cantik semula, tak apalah. Yalah, tak apalah awak minta maaf, saya maafkanlah. Kita pun tahu. Coba kalau hanya minta maaf tapi tak betulkan, mungkin berat hati juga. Minta maaf tu saya berkata maafkan, tapi takkan cukup minta maaf. Nampaknya tak cukup lah, kena bertaubat. Tengok, 3 kali yang sekali. Istighfar, taubat. Penting sekali, jangan dipisahkan. Tapi ada orang itu ada sembahyang 2 rakaat, kemudian mohon ampun pada Allah, namanya sembahyang taubat. Itu kira taubat atau istighfar? Sembahyang taubat itu termasuk istighfar. Itu masih dalam kategori istighfar, belum masuk jenis taubat. Kan kesalahannya bukan tinggal sholat. Kalau orang kesalahannya tinggal sholat, minta ampun pada Allah, kemudian digantilah sholatnya. Kan kesalahannya tidak berpuasa. Minta ampun lah, lalu ganti dengan puasa. Masa ini kesalahannya bukan tinggal sholat, kenapa? Kemudian takkan diganti dengan sholat. Kesalahannya apa? Kesalahannya tiap hari kata berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Selama ini kesalahannya yakni sentiasa lah kata Allah. Minum arak. Takkan kesalahan minum arak cukup dengan salat taubat? Salat taubat itu istighfar. Taubatnya mana? Ya tinggalkanlah. Kesalahannya apa? Kesalahan sekarang menyusahkan orang. Orang itu dulu senang. Pasal perbuatan saya lah, saya halangi sekarang jadi susah. Minta maaf pada orang itu, minta pada Allah. Cukup? Belum cukup. Macam mana taubatnya? Jadikan orang itu senang semula. Dahulu dia senang. Gara-gara kita, dia jadi susah. Karena kita yang menyusahkannya. Taubatnya yakni senangkan semula. Bila dia sudah senang semula, itulah nama taubat. Faham ya? Jadi memperbaiki, kembali ke jalan, kata orang, balik ke pangkal jalan. Itu istighfar dan taubat. Jadi tak cukup. Astagfirullahaladzim. Belum cukup. Disuruh tapi belum cukup. Artinya, ya perbuatan yang salah, perintah yang ditinggalkan, jangan ditinggalkan lagi. Larangan yang dilanggar, jangan langgar lagi. Dan terus.
lakukan begitu. Bukan sekejap-kejap. Tak boleh. Faham ya? Baik, jemaah sekalian. Bila tauhid sudah betul dasarnya, lalu syariatnya dilakukan juga. Di sini contoh sana yakni istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar membersihkan orang itu daripada kesalahan-kesalahannya. Orang itu berhak mendapat pengampunan Allah. Allah bukan hanya sediakan bagi orang itu ganjaran di akhirat, tapi Allah juga beri dia ganjaran di dunia. Apakah ganjaran di dunia bagi orang yang bersih daripada dosa? Akidahnya betul, bersih daripada dosa. Kalaupun berdosa segera dibersihkan, Allah akan murahkan rezeki orang itu. Maknanya Allah akan beri dia kesenangan hidup di dunia. Kalau ikut bahasa ayat ini, Allah akan turunkan hujan dengan hujan yang deras melimpah sehingga tanah kamu subur dan kamu boleh bercocok tanam dengan menghasilkan pulangan yang tidak sedikit. Allah akan bagi kamu kekuatan. Ini kan semua di dunia ini, nikmat-nikmat dunia. Ya, bahasa mudahnya memang erat sekali lah ya mas sekalian, hubungan antara taubat dengan rezeki. Ini erat sekali hubungannya. Apa hubungan taubat, hubungan istighfar dengan rezeki? Hubungan rezeki kita ada ya hubungannya. Semakin kurang dosa kita kepada Allah karena yang telah dilakukan kita mohon ampun, sementara yang akan datang berhati-hati, jangan sampai memiliki kesalahan. Pintu rezeki yang Allah tetapkan bagi kita nanti terbuka sehingga hidupnya tenang. Maaf, hanya maaf. Saya perlu minta maaf. Jangan pahami rezeki berupa harta benda sahaja. Itu maksudnya. Bila Quran cerita sebut tentang rezeki, jangan disempitkan maknanya. Jadi rezeki hanya berupa kebendaan material, bukan. Hanya uang ringgit, hanya tak. Kesehatan rezeki, makan sedap rezeki, boleh bernapeh rezeki, boleh tidur rezeki. Ketenangan hidup rezeki. Tak banyak masalah kita dalam rumah tangga rezeki. Kemakbulan doa rezeki. Jadi rezeki jangan disempitkan maknanya. Jika rezeki kita sempitkan maknanya, kita batasi maknanya hanya uang ringgit, ya ramai nanti orang yang merasa tak punya rezeki. Setiap kali tengok koceknya kosong. Bila ia mengalami kanker, merasa dia tak ada rezeki. Kalau dia kanker itu kantong kering maknanya. Bila kantongnya kering, saya tak ada rezeki. Malangnya inilah yang selalu diucapkan, bahkan itu mungkin dipahami. Tak apalah, ini tak ada rezeki lah. Kalau nanti ada rezeki kita boleh pergilah. Ya, tak apa nak ada rezeki nanti kita boleh bantulah. Bukankah itu menunjukkan bahawa pahaman orang itu tentang rezeki benda? Apa? Uang ringgit. Betul tu ya. Baik. Untuk mendapatkan manfaat dan keberkatan ilmu, agar yang mengajarkan ilmu pada kita ini berpanjangan pahalanya. Berikan hadis Nabi, ilmun yuntafa'u bih. Karena beliau telah meninggalkan warisan ilmu yang sangat banyak dan kita manfaatkan, ya. Kita dapat manfaat ilmunya dan orang itu mendapatkan pahala yang berterusan walaupun sudah berada di alam barzakh. Saya ingin bacakan apa kata Ibnu Katsir.
Jadi saya baca kat sini untuk kita dapat manfaat dan untuk beliau mendapatkan ganjaran yang berterusan walaupun sekarang beliau sudah berada di alam barzakh. Karena kitabnya kan masih kita kaji. Nah, itu tujuannya. Jadi saya ingin bacakan apa kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya. Tsumma amarahum bil istighfar alladhi fihi takfirud dzunubis salifah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Hud alaihissalam perintahkan umatnya untuk rajin beristighfar mohon ampun. Yang dengan sebab mohon ampun itu nanti dosa-dosa mereka yang lepas, yang lalu dapat diampunkan. Wa bitaubati yastaqbiluna minal a'mali sabiqah. Dan dengan bertaubat, dosa-dosa mereka yang akan datang diampun. Itu pahaman Ibnu Katsir. Istighfar itu menghapuskan dosa yang lalu. Taubat itu akan menghapuskan kemungkinan dosa akan dilakukan. Karena taubat itu kan kembali. Bila orang sudah masuk ke alam, sudah masuk ke jalan semula, pastilah tak ada keinginan untuk mengulangi kesalahan. Sehingga kemungkinan mendapat dosa pada masa hadapan itu sangat nipis. Itu taubat. Bijak Ibnu Katsir memahami. Taubat bukan sekadar untuk dosa yang telah lalu, tapi taubat itu hanya jadi untuk menjaga diri agar ia tidak melakukan dosa pada masa hadapan. Orang yang sudah melakukan kesilapan, kemudian memiliki kesilapan, kemudian masuk balik, ya tidak inginlah untuk dosa semula. Sehingga kemungkinan melakukan dosa pada masa hadapan itu makin nipis. Kalaupun dia melakukan dosa, pasti tidak disengajakan. Karena manusia memang tempatnya untuk berdosa. Ya, jadi dosa yang lepas, beres. Karena istighfar. Kemungkinan melakukan dosa pada masa hadapan, nah sudah ada pendindingnya. Taubat. Keinginannya sangat kuat kembali kepada Allah. Walaupun dirinya ini lemah, kemungkinan buat dosa itu ada, tapi keinginan untuk kembali pada Allah lebih kuat daripada keinginan untuk buat dosa. Sehingga jika ia tersilap, mudah diampunkan oleh Allah. Wa man ittasafa bihadhihi sifat, dan sesiapa yang telah mempunyai sifat seperti ini, istighfar dan taubat, yassarallahu alaihi rizqah. Allah akan mudahkan atasnya rezekinya. Allah mudahkan rezekinya. Dan halal serta ridho. Ini perlu dicatat nih ya. Seharusnya itu orang yang banyak dosa pun nampak pintu rezekinya senang. Tapi namanya istidraj kan, yang kita dah pelajari pada hari Sabtu. Wasahhala alaihi amrah. Allah akan mudahkan segala urusannya. Wahfadhu alaihi sya'nah. Allah akan jaga urusannya, jaga keadaannya. Jika nak sakit, tak jadi sakit. Kalau dia sakit, segera disembuhkan. Bila ada masalah, dia dibantu menyelesaikan masalahnya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan sudah jelas tuh. Tuh. Coba ya. Sebab itulah Allah berfirman, yursilis sama alaikum midrara. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dikutip oleh Ibnu Katsir dalam hadisnya. Hadis ini bersumber daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Baginda bersabda, man lazimal istighfar. Sesiapa sahaja yang melazimkan beristighfar, ja'alallahu lahu, niscaya Allah menjadikan baginya min kulli hammin faraja, dari tiap-tiap kesusahan ada jalan keluar. Hari ini tertimpa kesusahan, Allah tunjukkan jalan keluarnya sehingga jadi senang. Soalnya orang itu melazimkan istighfar. Bukan Allah bebaskan daripada kesusahan. Kata Nabi, mungkin ada menimpa kesusahan, tetapi setiap kali ia mengalami kesusahan, kesulitan hidup, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Mulia tuh, saya belajar sifat. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dan Allah akan jadikan baginya bagi tiap-tiap kesempitan hidup makhraj, jalan penyelesaiannya. Sehingga tidak ada masalah dalam kehidupan seberat, sesulit apapun. Semaha kalang kabut sekalipun. Melainkan Allah tunjukkan cara jalan penyelesaiannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada orang itu dari arah, dari mana, dari tempat, pada masa yang dia tidak jangkakan. Ini hadis dikutip oleh Ibnu Katsir daripada Ibnu Abbas. Riwayat Abu Dawud. Walaupun sesetengah muhaddis menilai hadis ini tidak kuat, laisa biqawi. Ya tak kuatlah, la biqawi, yang mungkin dhaif. Tapi maknanya sahih. Karena banyak dari yang menguatkannya. Perintah istighfar, qat'i. Perintah taubat, qat'i. Jaminan Allah kepada yang beristighfar, Allah akan berikan jalan keluar, jelas darinya Quran. Siapa yang dengan istighfar, Allah akan beri rezeki tanpa disangka-sangka, jelas dalam Quran disebut. Jadi bila dalilnya sudah jelas, tiba-tiba ada hadis yang walaupun tidak qawi, itu boleh diterima. Karena hadis tadi menguatkan apa yang dalam Quran. Bahkan jika sekiranya tidak ada hadis yang ini pun, tak mau kutip pun tidak mengapa, Quran sudah jelas. Itu kata Ibnu Katsir. Mudah dapat manfaat daripada ilmu beliau, dan beliau mendapat ganjaran walaupun telah tiada. Itu tujuan saya membacakannya. Tafsir Al-Wasit. Kita mengambil manfaat daripada tafsir Al-Wasit agar yang mewariskan ilmu ini pada kita dapat ganjaran walaupun telah berada di alam barzakh. Dr. Said Tontowi namanya, mantan rektor universiti dahulu, punya kitab tafsir Al-Wasit. Ya ulasannya lebih kekinian, maklum beliau zaman kita. Mufasir jamaah sekalian, semakin dekat dengan kita, itu bahasanya yakni semakin hidup karena sesuai dengan keadaan pada zaman kita. Bukan mufasir dahulu tidak bijak, tetapi sedikit banyak ya pasti dipengaruhi oleh persekitaran kan. Dalam tafsir Al-Wasit sekarang oleh Dr. Said Tontowi, beliau mengatakan begini, Tumma arsadahum ila ma yuaddi ila ziyadati ghinahum wa quwwatihim. Di dalam ayat ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kaum Nabi Hud melalui Hud alaihissalam akan perkara apa yang boleh menyebabkan kekayaan mereka bertambah, kekuatan mereka bertambah. Dan sekaligus juga memberi peringatan pada mereka dengan peringatan yang sangat keras akan
akibat buruk bagi orang yang sombong dan jahat. Dalam ayat ini, perkara apa yang boleh menambahkan, menyebabkan rezeki mereka bertambah dan kekuatan mereka bertambah? Istighfar dan taubat. Peringatan keras apa yang Allah sampaikan kepada mereka akibat buruk bagi yang sombong? Itu ujung dia itu, wala tatawallau mujrimin. Itu peringatan yang sangat keras. Itu saya tonton. Jadi isinya tafsir sekaligus indar. Jadi ayat ini boleh memberikan harapan bagi kita yang menghayatinya, sekaligus menimbulkan rasa takut. Ayat ini bila ditadaburi dengan hati terbuka, dengan tenang, boleh memberikan kita roja. Pada masa yang sama juga akan menimbulkan rasa khauf. Roja, khauf, roja, khauf. Dua sifat yang tak boleh dipisahkan dalam proses pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya Tontowi menjelaskan apa makna istighfar dalam ayat ini. Al-istighfaru talabul maghfirah minallahi ta'ala wa adamul mu'akhadati 'alal khotoya. Istighfar ialah mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon agar Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan siksa ke atasnya atas kesalahan yang dilakukan. Sama seperti yang dikatakan di depan tadi. Istighfar itu mohon agar Allah beri kita penghalang, pendinding dari kesalahan kita, sehingga kita tidak dipertanggungjawabkan atas kesalahan kita. Dan mohon kepada Allah agar dihilangkan siksa itu. Maksudnya, siksa yang sepatutnya menimpa kita karena kesalahan kita, tak jadi ditimpakan karena kita sudah ada pendinding. Itu istighfar. Sementara at-taubat, ya, kata beliau seperti mana yang selalu kita faham. Al-azam ala itlaqi ala dhanbi. Sedih, menyesal, kecewa, timbul rasa takut setiap kali mengingat dosa yang pernah dilakukan. Penyesalan ada, kesedihan ada terhadap dosa yang telah dilakukan, dan berazam untuk tidak melakukan semula, Jamaah sekalian, dalam ayat ini dengan jelas sekali disebutkan hubungan alaqah bainat taubah warisqa. Hubungan antara taubat, istighfar taubat, dan rezeki. Telah disebut tuh. Bahkan yursilis samaa dalam ayat itu. Yursilis sama alaikum midrarah itu jawab. Kalau dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab itu jawab. Jawab syarti namanya. Atau jawabul amri. Istaghfiru itu amar. Tubu itu amar. Seakan-akan Allah berfirman begini, mintalah ampun oleh kamu kepada Tuhan kamu. Minta bertaubatlah kamu kepadanya. Jika kamu minta ampun kepada Tuhan kamu dan jika kamu bertaubat kepadanya, pasti dia akan menurunkan hujan lebat. Yursil, sebab itu dibaca majzum. Yursil kan? Itu sukun kan? Ya, karena baca wasal, baris bawahlah yursilis sama. Di baris bawah itu karena wasal ya.
Orang Arab kata al-kasratu akhafful harakat. Kasroh itu harokat yang paling ringan. Jadi mana-mana huruf yang mati, bila kita nak hidupkan, dia mati. Tapi kalau kita nak hidupkan karena nak wasolkan, berilah harokat, berilah baris bawah. Jangan baris depan. Jangan baris atas. Itu kalau kita nak hidupkan. Contohnya inilah. Yursil as-sama'a. Kan asalnya begitu. Yursil as-sama'a. Macam mana takkan yursil as-sama'a? Ya, kena baca sambung dia. Kalau kita sambung, as-sama'a tak ada, al tak ada lagi, terus sama aja lah. Teruslah idgham, alif lamnya hilang, lenyap. Macam mana caranya? Ya, lam kena dihidupkan dia. Nak bagi hidup macam mana? Yursilu ke? Yursila ke? Tak boleh. Bagi harokat yang paling ringan. Akhafful harokat, kata orang Arab. Harokat yang paling ringan, itu yang kita sedekahkan. Kasrah lah. Yursilis sama. Betul tak? Faham ya? Itu jawab tu. Karena ia jawab, maknanya ada syaratnya. Gitulah. Syaratnya apa? Istighfar. Jika kamu istighfar, jika kamu tak buat, pasti aku turunkan hujan lebat. Maknanya turunnya hujan lebat itu jawaban kepada ada istighfar. Tak ada syarat, tak ada jawab. Erat sekali hubungannya, jemaah sekalian. Dah, macam mana kita nak menggambarkan betapa erat hubungan ini? Baik. Kita tanya kepada yang mampu menjawab. Macam mana menjelaskan apa hubungan taubat dengan rezeki? Kita tanya yang punya kemampuan untuk menjawab, atau yang jawapannya boleh diterima gitulah. Sebab mungkin ramai orang boleh jawab, kita jawab boleh jawab, tapi sama ada jawab itu diterima oleh orang ramai atau tidak, betul atau tidak, Allah alam, namanya siapa dapat. Ya, kita tanya yang pendapatnya mungkin boleh diterima. Siapa dia? Contoh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir. Bukan pendapat saya. Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Beliau kata begini. Fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, dalilun ala anna al-istighfar, dalil yang nyata, bukti nyata bahwasanya istighfar itu min a'zami asbabil matar. Allahu Akbar. Bahwasanya istighfar itu adalah sebang daripada sebesar-besar asbab, seutama-utama sebab turunnya hujan. Mafhum mukhalafahnya, kemarau panjang, langit enggan menurunkan hujan itu sebab utamanya, kalau ikut pendapat Imam Syaukani, banyaknya dosa yang dilakukan oleh penghuni bumi. Bahasa awamnya seakan-akan langit berkata, "Hei, kamu manusia, rasalah sekarang kamu kekeringan. Kamu susah nak cari air. Aku tak nak turunkan air kepada kamu. Aku tak nak, karena kamu banyak dosa. Kalau kamu mau aku turunkan air semula macam biasanya, bersihkan dirimu dari dosa." Itu bahasa awamnya macam itu. Kalau langit boleh berkata-kata. Tapi hakikatnya kan semua daripada Allah. Allah arahkanlah. Wahai lautan, walaupun kamu luas dengan airmu sangat banyak, matahari yang mencarimu janganlah menyebabkan airmu, molekul airmu menguap. Jangan. Tak payah. Allah yang arahkan.
Bila uap air tak ada naik ke atas, mana ada awan? Mana ada proses kondensasi di alam atas sana? Mana ada air hujan? Bukan matahari tidak lagi menyinari samudra. Tetap. Tapi kenapa minta matahari, sinar matahari ke laut tidak menyebabkan molekul air menguap ke atas? Ya, Allah tahan, macam mana? Allah larang. Sehingga udara tidak ada lagi uap air. Kosong. Jadi kita pun tengok macam mana ni dah berapa bulan tak turun awan pun, jangankan hujan. Tanda-tanda hujan pun tak ada. Mengikut uraian Imam Syaukani, kemarau panjang, keengganan langit untuk turunkan hujan, itu karena dosa yang banyak dilakukan oleh penghuni bumi. Sebaliknya, istighfar, taubat, taat, mendekat kepada Allah, itu asbab utama murahnya curahan hujan. Dan kenapa disebut hujan jamaah? Ya, karena air itu kehidupan. Roda ekonomi negara paling maju, teknologi paling canggih sekalipun, jika air tidak ada, berhenti semuanya. Sebab itu disebut hujan. Coba bertanya, mana teknologi apa agar yang boleh bergerak, tetap beroperasi? Kilang mana, secara mana jika tidak ada air? Yalah, mungkin ada itu boleh berjalan tu walau belakang air. Ya, mungkin boleh berjalan, tapi orangnya ada yang kerja. Kenapa hari ini semua pekerja tanah semuanya kehausan di rumah? Ada segelas air pun dikongsi 10 orang selama untuk 3 hari di rumah. Mereka tak larang nak berjalan. Semua dehydration. Ya. Jam, dunia jam jamaah sekalian. Sebab itu disebut air. Dengan air itulah akhirnya yang lain melimpah-limpah. Wah, makanan melimpah-limpah, jualan baju melimpah-limpah. Karena kilang bergerak. Suplai gula cukup, telur ayam cukup, beras cukup, kendaraan cukup. Air ada, air tak ada. Senang ya. Formula dia senang. Patutlah bila lama tadul kita suruh istisqa. Dan dalam istisqa itu sebenarnya kita merasa diri kita hina, banyak dosa, lemah, mengakui segala kesalahan. Sebab itu salah satu sunat sebenarnya istisqa di mana? Tanah lapang. Siapa yang pergi? Semua pergi. Laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin. Bahkan binatang ternak pun dibawa ke tempat itu, ditambat. Menunjukkan kemiskinannya. Apa sunahnya? Jalan kaki. Pakai yang paling sederhana. Ini sebagai istisqa. Saya tak kata salah, tapi kurang tepat dari segi adab. Lama tahunya, orang isqa. Mana? Oh, di masjid. Ekornya sejuk, bukan main. Masuk masjid, bawa air pun keluar jadi aiskrim. Karena sejuknya. Kapet setebal 2 inci. Semua datang dengan pakaian-pakaian serba baru macam hari raya. Kereta dipakai berderet, kereta mahal-mahal. Lalu mohon, ya Allah kasihanilah kami. Coba. Ya, dari segi adab kurang tepat. Saya tak kata dari syariat tak boleh ya. Sila maksud. Tapi cukupkah hidup si orang Islam ya Allah itu hanya dengan berpadukan syariat semata-mata, di sana tidak ada ihsan? Di mana unsur ihsannya? Nah inilah. Memang tidak mudah jamaah sekalian macam mana nak menganalisa hubung kait antara musibah dengan maksiat. Tidak mudah. Tidak mudah. Bencana alam, sama ada gunung berapi ke, tsunami ke. Ya, contoh sekarang climate change lah yang paling mudah sekarang, yang paling heboh sekarang climate change lah. Dengan dosa manusia, apa hubungannya dengan dosa manusia?
Okeylah kalau katakanlah ya, orang kira kita tebang pokok sesuka hati, ratakan bukit sepuas-puasnya. Tiba-tiba nanti dalam jangka masa tertentu kemarau panjang. Kalau hujan pun banjir. Senang kita nak faham, oh iyalah sebab gunung dah rata, pokok dah tak ada. Parit sungai dah dangkal, dah sempit, banjir lah. Itu kena sekali apa mengkait-kaitkannya. Dan apakah kalau itu sebagai sebab banjir itu seperti itu, bukankah ini bermakna meratakan setiap bukit, menebang setiap pokok, membiarkan sungai cetek? Adakah itu bukan kesalahan? Ya kesalahan lah, betul kesalahan. Kesalahannya. Nah kesalahan itu adalah dosa. Karena kita sudah mengusik keseimbangan alam semesta. Quran kata mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Mizan, Quran kata. Ya, mungkin jamaah kata apa namanya? Ekosistem ya namanya. Ya, terpulanglah. Tapi Quran gunakan mizan itu lebih tepat. Bila itu diusik ya Mas sekalian, ya pastilah sunatullah lari. Sunatullah tidak berjalan sebagaimana yang kita kehendaki karena kita yang mengusiknya. Orang sakit perut karena salah makan. Sakit perut itu bukankah itu namanya azab? Ya. Sakit perut itu namanya azab dia. Kan sesuatu yang azab dalam arti kata sesuatu yang kita tidak sukai. Yang menyakitkan azab. Apa puncanya? Oh dokter kata awak makan sembarang makan. Awak makan berlebih dan sama sakit perut dia. Kalau ikut ulasan Saukani ini jam sekarang. Maknanya makan sesuka hati. Bukan sekarang melanggar adab dan melanggar syariat. Semua kita sakit perut masuk hospital. Ya jelaslah azab yang menimpa seseorang masuk hospital karena dosa yang dilakukan. Apa dosanya? Tuh makan tak dah menjadi sunatullah. Dah menjadi syariat Allah. Bukankah itu dosa? Oh iya ya, dosa juga tuh. Malangnya dosa itu jamaah sekalian sering kali difahami hanya berkaitan dengan kita dengan Allah. Kalau sesuatu yang salah yang menyusahkan orang lain kita tak anggap dosa, itu masalah. Iya, awak dosa tahu, awak tak solat, betul. Ini Ramadan, kenapa tak puasa? Dosa, betul. Siapa kata tak dosa? Itu dosa. Kenapalah awak ni mencuri? Dosa, iya. Quran kata, bunuh, berdosa. Kenapa? Karena akan mengakibat kemurkaan Allah. Yalah orang tak solat kan itu hubungan kita dengan Allah. Tapi ingat, dosa bukan hanya timbul, bukan hanya berlaku karena kita melakukan kesilapan antara kita dengan Allah. Semata-mata. Kesalahan yang kita lakukan sama manusia, apalagi manusia, itu pun dianggap dosa. Bahkan kesannya luar biasa. Kalau kita buat dosa antara kita dengan Allah, kita yang tanggung 100%. Orang tidak solat, dia sendiri akan diazab, bukan orang lain. Tapi kalau orang memandu kereta dengan kelajuan yang melebihi speed limit, tidak ikut peraturan jalan raya, tak boleh potong, dia potong. Tak boleh berhenti, dia berhenti. Suka hati. Menyebabkan aksiden. Kalau bukan dia aksiden, orang lain aksiden. Aksiden. 5 kendaraan, 10 kereta aksiden. 4 orang meninggal. 6 orang cedera parah.
Coba adakah memandu macam itu tidak dikira berdosa? Jarang orang kata berdosa. Itu salah. Didapati bersalah karena memandu secara melulu. Kan biasanya begitu ayatnya kan. Orang ini akhirnya saman dan ini kesalahannya yakni karena memandu secara melulu. Didapati bersalah. Jarang kita gunakan dosa. Karena dosa biasanya, dosa itu istilah agama, itu istilah yang suci. Itu hanya boleh dilekatkan pada orang yang melakukan durhaka pada Allah. Itu pun dosa karena sudah menyalahi dan mengganggu. Tengok bencana. Tebang pokok sesuka hati, meratakan bukit sesuka hati, membiarkan parit dan sungai tersumbat sehingga banjir besar. Kenapa tadi gak dosa? Itu dosa. Bahasa mudah begini jam sekali ya, bahasa mudah. Ini apa yang saya pahami ya. Mungkin jamaah punya pahaman lain, silakan. Tapi ini apa yang saya pelajari. Ya, biasanya orang akan menyampaikan sesuatu yang apa yang dipelajari, kita tidak diyakini kan. Secara umum, dosa itu berlaku karena dua ini. Ya, ini karena melakukan pelanggaran, yang pasti kan. Satu, dosa timbul akibat terjadi agak pelanggaran terhadap syariatullah. Dosa. Allah suruh makan yang halal, kita makan haram. Dosa. Allah larang minum arak, kita minum arak. Dosa. Allah suruh sholat, kita tidak sholat. Dosa. Allah suruh jujur, tak boleh menipu dalam perniagaan, kita menipu, dosa. Mana-mana gaya hidup kita yang melanggar bertentangan dengan syariatullah, dosa. Dan dosa itu mengakibatkan bencana. Yang kedua, mana-mana gaya hidup kita, perbuatan kita yang melanggar dengan ketentuan sunnatullah. Tadi syariatullah, sunnatullah, itu dosa. Ya, contoh itu tadi. Buat jambatan. Jambatan itu laluan orang. Yang lalu itu mulai pada pejalan kaki hinggalah lori bala. Lalu buat jembatan. Jelas itu untuk laluan jalan kaki hingga lori bala. Buat jembatan hanya macam cincin. Ya, akhirnya tahanlah 3 bulan. Lori tangki minyak bukan lori bala, lalu ya tersangkut, retak. Lepas itu kereta lalu runtuh, mati. Coba, apakah buat jambatan yang cincin tidak menepati spesifikasi kejuruteraan? Apalagi sudah diberitahu jambatan itu akan dilalui kendaraan ini. Apakah itu boleh tidak dosa? Dosa. Lainlah kalau ini buat jambatan. Macam mana jambatan ini siapa yang lalu? Yang lalu yakni pejalan kaki dan basikal serta becak. Kereta, ini bukan orang kita. Ya buat aja tak apalah. Kenapa buat jembatan menyalahi sunnatullah? Buat rumah, buat bangunan, buat masjid, itu pahala. Buat masjid itu berpahala. Tapi buat masjid cincin. Hancur simennya cincin. Kan ada ukuran-ukuran dia. Simennya berapa, pasirnya berapa. Kapurnya berapa kalau campur kapur. Kekuatan konkret untuk berapa. Tapi tidak dipenuhi. Menyalahi sunnatullah. Akhirnya masjid itu retak. Memendap. Uang sedang jamaah Jum'ah atau raya pula bumbung pula runtuh. Apa kita fikir yang buat masjid cincin yang tahu menyalahi sunnatullah itu tidak berdosa? Jelas berdosa. Jadi Allah telah memberikan kita 2 peraturan ini. 1 syariatullah, itu yang diturunkan.
Kedua, sunnatullah. Itu yang diciptakan. Kedua-dua ini mesti kita patuhi. Baru kita mendapatkan keselesaan hidup. Jika kedua-duanya ini kita langgar, atau satu langgar, oke, syariatullah dilanggar, ya dosalah. Allah akan azab. Boleh jadi azabnya di dunia, boleh jadi. Tapi yang pasti, di akhirat akan dapat azab. Orang tak solat, orang tak zakat, orang tak puasa, orang boleh jadi azabnya di dunia ditunaikan oleh Allah. Boleh jadi, tapi kalau tidak di dunia, di akhirat pasti. Artinya apa? Balasannya itu agak lambat. Jika dosa yang dilakukan itu, pelanggaran yang dilakukan itu, yakni pelanggaran syariatullah. Tahun ini tidak berpuasa, katakanlah bulan Ramadan, bukan hari raya kemudian sakit perut dan meletup perutnya. Tak. Bukan masih sehat. Kenapa ya macam tak ada azab, tak ada balasan? Ya, balasan kesan buruknya itu lambat. Bahasa yang kami pelajari dahulu, time responnya itu lambat. Berbeza dengan jika kita melanggar ketentuan yang satunya, yang diciptakan, namanya sunatullah. Hari ini melanggar sunatullah, hari ini juga tertimpa musibahnya. Saat ini katakanlah orang minum racun, minum sengaja ke tak sengaja, ke tahu ke tak tahu, ke percaya ke tak percaya, ke atas pilihannya ke atas kehendaknya ke atau bukan ke, racun. Saat itu terus masuk hospital. Ya. Artinya apa? Katanya sunatullah ini bila dilanggar jamaah sekalian, time responnya cepat. Cepat dan tak pilih kasih. Mau mukmin ke, mau kafir ke, percaya atau tidak. Tapi ini yang kadang tidak dianggap salah dan dianggap apalah. Mana boleh. Kita ini hidup ini kena patuh pada dua-dua ini, kita kena ambil kira. Patuh pada syariatullah dan juga patuh sesuai hidup ini dengan sunnatullah. Dengan sunnatullah. Ingat, saya pernah buat contoh yang boleh katakan ekstrim ya. Saya pernah buat contoh yang boleh dianggap ekstrim. Kawasan tinggi, pegunungan, katakanlah ada Muslim buat masjid, sebelahnya Kristen buat gereja, sebelahnya mungkin Hindu buat kuil. Di tempat yang sama. Di situ ya ini memanglah kalau hujan ribut petir samarnya. Yang buat masjid tadi semua orang-orang Islam, wakaf pula. Izinnya dia, akhirnya semua Muslim, ada yang baru balik umrah bahkan. Semua baca bismillah bahkan ada sedang puasa. Tapi masjid tadi dibuat cincang, foundation dia tak kuat. Buat masjid 2 tingkat, foundationnya ala kadar. Dengan harapan tak apa ini rumah Allah, lillahi ta'ala, pasti Allah jaga. Dah siap. Yang Kristen buat gereja, wah menepati sunatullah. Gereja ini sekali tingginya, masih begini-gini. Sangat kuat. Betul-betul lah sesuai dengan sunatullah, undang-undang peraturan dalam dunia seni bina. Kaidah-kaidah arsitektur dipenuhi. Tak cukup itu karena tahu ini kawasan tinggi ini. Bila hujan ribut petir, bubuhlah, dipanggil itu apa namanya? Lightning conductor ke lightning eraser itu namanya. Pacak, penangkal petir. Sequel demikian juga indah. Bila ditakdirkan, katalah bila ditakdirkan, hujan ribut, petir melompat, petir menyebar debu. Si masjid disambar petir dan terbakar. Gereja dan kuil katalah tidak terbakar, lalu disambar petir karena ada tadi lightning eraser atau lightning conductor itu. Kemudian tiba-tiba tanah runtuh pula karena si masjid dibuat di tebing dan tidak adalah lagi pendinding. Lepas itu kita tengok katalah, ya jangan heran, jangan cemana ya. Rumah Allah, masjid rumah Allah tuh untuk mengisahkan Allah. Kenapa sembah petir ya? Kenapa rubuh? Itu kuil, itu untuk syirik. Itu tidak menyembah Allah yang Esa. Tapi kenapa tak disembah petir? Tak runtuh.
Itu gereja, itu juga syirik. Itu bukan menyembah Allah, itu menyembah anak Tuhan. Kenapa? Jangan kagum. Boleh jadi, ini saya kira contoh, mungkin agak ekstrim. Boleh jadi si masjidnya runtuh. Selepas disambut petir dan tembakan, si gereja tidak. Apa pasal? Bukankah yang di masjid itu semua orang Muslim? Puasa juga. Bahkan semua dah pergi haji. Sedangkan yang buat gereja dan kuil tadi orang bukan Islam. Bila berlaku seperti itu, inilah jamaah sekalian. Betul mendirikan masjid itu perintah agama. Syariatullah telah dipenuhi. Man bana masjidan, siapa yang buat masjid, banallahu baitan fil jannah. Allah akan binakan mahlik di surga. Betul itu, Nabi bagi tahu. Tapi kenapa yang runtuh rumah Allah? Kenapa Allah tak jaga? Kenapa yang kuil malah dijaga? Ini bukan masalah Allah suka ke tak suka. Allah jaga kuil, kenapa tidak menjaga? Ya, karena petir itu ciptaan Allah. Kan? Dan ada yang boleh meleraikan petir. Petir ini boleh ditangkal. Alatnya gini-gini, itu sunatullah. Dan si kuil tadi menepati sunatullah. Gereja demi aja, si masjid. Tengok. Runtuh. Jadi hidup ini mesti ambil dua-dua sekali ini. Mengambil kira apa kata syariatullah dan apa kata sunnatullah. Kereta kita yang kita pakai boleh berjalan itu yang Mesir, itu kerana dibuat mengikuti sunnatullah. Kalau tidak, terbakar kita meletup. Nih, boleh kita gunakan. Ini dicipta, dibuat sehingga segitu mudah kita. Ini karena dibuat menepati sunnatullah. Walaupun yang melakukannya mungkin bukan orang Islam. Tengok, kita dapat manfaat. Apa saja. Ilmu kedokteran, tengok. Oh, itu semua menepati sunatullah tu. Macam mana nak operate, macam mana nak ini, macam mana betulkan ini, macam mana ini. Kalau tidak ikut sunatullah, orang sakit, dirawat, pergi hospital, semua meninggal. Walaupun dalam merawat orang sakit juga kena patuh, dokter kena patuh, pasien kena patuh tentang syariatullah. Betul. Tapi apa hanya perlu menjaga, mengambil kira sunat syariatullah saja? Sunatullah tak ada yang ambil kira. Minta maaf sakit, lalu pergi katalah bukan pergi doktor pada orang biasa karena tak ambil kira sunatullah. Silap doktor pun kacau ya sekalian. Oh, sakit jantung, sakit apa semua pergi dokter pakar. Rupanya silap. Doktor itu bukan dokter pakar jantung, bukan kardiologi. Rupanya dokter pakar hewan, pakar kuda. Nanya apa? Nah, ini jadi Allahu Akbar. Memang tidak mudah menjelaskan hubungan antara pelanggaran terhadap syariatullah, pelanggaran terhadap sunatullah dengan musibah. Yang mudah difahami bila orang melanggar sunatullah, berlaku bencana, itu senang nak faham. Tapi dalam ayat Quran ini, apa agak-agak sunatullah yang dilanggar oleh kaum Nabi Hud ya? Kan dia musyrik. Kalau baunya kemarau panjang, bukan sebab mereka tebang pokok. Bukan sebab mereka ratakan bukit. Iya pula ya, kalau karena ratakan bukit itu betul lah. Nah, itu kaitannya sunatullah. Ini pasti kaitannya dengan pelanggaran terhadap syariatullah. Nah, kalau pelanggaran sunatullah dikaitkan dengan musibah, itu memang tidak mudah untuk memahami apa hubung kaitnya. Walaupun boleh dijelaskan. Salah satu seorang ulama yang pandai menjelaskannya, saya pernah baca bukunya, Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang sarjana Mesir. Beliau memberikan kupasan dalam kitabnya I'jazul Quran, Mu'jizat Al-Quran, luar biasa. Mengupas hubung kait antara pelanggaran manusia terhadap sunatullah ataupun sunatullah dengan bencana. Luar biasa. Luar biasa hebat. Baca buku Mu'jizat Al-Quran yang dikarang oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. InsyaAllah. Ya mas sekalian, nampaknya itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Kurang lebih yang mau dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amma syaitan rajim wal asyiqa bin salafi khus illa alladziina aamanu wa amilus solihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.